Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar baraya sahabat Teh Winda? Jumpa lagi dengan saya Teh Winda Retnaulan dalam acara Bincang Jiwa bareng sahabat Teh Winda. Baik, kita sudah memasuki hari keempat di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita dikuatkan dan dihebatkan untuk melalui bulan suci Ramadan ini dengan kondisi yang sehat dan prima, dan nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan predikat sebagai jiwa-jiwa yang bersih. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kecemasan. Baik, saya akan undang sahabat saya yang sudah ada di sini, Vivi dan Ibu April. Assalamualaikum Bu April, Bu Vivi, apa kabar? Baik Bu Indah, apa kabar? Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk sharing. Ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang menunggu untuk acara Bincang Jiwa bareng sahabat Teh Winda di edisi bulan Ramadan ini. Terima kasih karena kita hari ini akan sharing tentang terapi modalitas untuk kecemasan. Kita di sini mencari jariah ya supaya ilmu kita bermanfaat untuk umat begitu ya. Amin. Baik, Bu Vivi. Ya. Betul. Supaya berkah ilmunya ya. Bu Vivi dan Bu Vivi. Oke, ya. Kita akan berkenalan dulu ya. Oke, Bu. Baik. Kenalan sama teman-teman mungkin lainnya. Dimulai dari Bu Vivi. Apa yang perlu dikenalin Bu ya, nama ya? Iya dong, nama, aktivitas. Nama saya Previarsi Rahayu, tapi dipanggilnya Vivi. Kemudian aktivitas saat ini saya mengajar di salah satu kampus kesehatan di Universitas Medika Suherman di Cikarang. Kemudian saya juga praktek di Asdar Estetik. Mungkin teman-teman yang hadir dari linknya estetik juga bisa lihat ya, udah lihat saya sebelumnya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa sharing-sharingnya bisa bermanfaat. Mungkin segitu. Baik, oke. Jadi Bu Vivi ini adalah praktisi untuk perawat pendidik, juga praktisi untuk akupunktur ya, dan punya klinik kecantikan yang namanya As Estetik, begitu ya Bu ya? Betul Bu Indah. Luar biasa ya. Baik Bu April, mangga Bu. Alhamdulillah ini Masya Allah dipertemukan di tempat dan luar biasa ini sahabat kita Bu Indah selalu semangat bagi-bagi ilmu, jadi mudah-mudahan kedepannya bisa menular nih, bukan buat saya tapi buat semua orang. Salam kenal teman-teman, alhamdulillah ya sudah ada beberapa yang masuk. Saya Aprilina, biasa panggil April, walaupun sekarang masih bulan Maret ya. Kalau tadi bisa panggil April, kalau tadi Bu Pipi bilang mengajar, kalau saya ngamen lah. Saya ngamen di dunia pendidikan, kebetulan di bidang kesehatan. Kalau tadi Bu Pipi memang praktisi akupunturis di segi kecantikannya. Kalau saya nusuk-nusuk suami aja lebih tepatnya. Biasa ditusuk, saya yang nusuk jadinya kalau punya ilmu akupuntur. Mungkin itu aja perkenalannya, mudah-mudahan proses ngobrolnya lebih seru lagi nanti. Oke, tapi kita tegaskan dari awal, terapi modalitas yang kita bahas di sini bukan akupunktur ya. Karena kalau akupunktur dan akupressure itu harus dibahas di forum tertentu. Karena ini adalah IG Live untuk awam, maka kita yang akan kita bahas hari ini untuk 60 menit ke depan adalah mengenai terapi modalitas yang bisa kita praktekkan secara langsung.
tanpa adanya coach, mentor, sehingga nanti kita bisa mengurangi kecemasan. Gitu ya, Bu Vivi dan Bu April ya, kita sepakati dari awal begitu ya. Karena kalau bilang akupunktur atau akupressure itu kita perlu forum khusus begitu ya. Jadi kita akan ngebahas tentang cemas. Nah, yang kondisi yang memang sering kita temukan begitu tentang pasien yang datang kepada kita adalah pasien-pasien yang datang dengan kondisi fisik yang berulang. Kita terkadang dihadapkan pada kondisi fisik yang tidak maksimal. Tapi kalau yang menarik di sini, biasanya ada pasien yang datang dengan keluhan fisik yang berulang, kemudian sudah diberikan terapi, akan tetapi mengatakan bahwa kok kayaknya gini-gini aja deh, udah lama berobat, tapi tidak mengalami perbaikan. Nah, sehingga apabila ini tidak ditangani dengan baik, maka akan mengganggu pada aktivitas sehari-hari. Jadi memang ternyata kalau kita baca dari literatur, ini bisa kita kategorikan barangkali dia mengalami kecemasan, begitu ya. Mungkin boleh dong kita menetapkan tujuan. Di sini kita ingin memiliki gambaran sekilas mengenai kecemasan, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kecemasan. Nah, Bu April, boleh dong sharing, sebenarnya kan terkadang beti-beti tuh ya, antara cemas dan stres gitu. Oke, apa bedanya cemas dan stres? Nah, oke, topik menarik sekali. Kadang kan kita juga nggak bisa ngebedain ya, apa sih yang kalau ada juga kalau ditanya ini kita bisa bikin survei kecil-kecilan, tapi juga dengan bahasa apa namanya, bahasa yang biasa, yang mereka gini loh, aduh gue panik banget, aku sampai ketawa. Itu lucu kan? Aduh, gue panik banget loh ketemu sama ini, atau gue panik banget kenapa gitu, tapi dia ketawa deh itu. Nah, sebenarnya itu bahasa kita awam, saya juga waktu itu belum tahu cara ngebedainnya, dan itu fine aja gitu. Maksudnya terdengarnya seperti biasa. Terus gini, aduh aku cemas banget, tapi dia tegang gitu. Aku cemas banget tapi dia tegang. Nah, ini juga beda. Terus ada yang bilang, gue stresor banget tapi dia ketawa-ketawa. Nah, itu juga hal yang menurut kita perlu diluruskan gitu. Dari beberapa literatur yang saya baca dan saya pelajari, cemas dan stres bahkan panik itu sangat berbeda sekali gitu. Jadi kalau kecemasannya kondisi seorang yang memang sesuatu yang tidak nyaman yang dirasakan, atau gelisah yang dirasakan seseorang itu karena akan menghadapi sesuatu gitu, atau akan menghadapi sesuatu. Kalau stres itu harus ada pencetusnya, ada stresornya gitu. Jadi, nah cemas juga kan ada beberapa tingkatan. Kalau tadi sampai ke panik, waduh, kalau orang panik secara ilmu medisnya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan dia harus ketawa, ngomong aja dia bahkan bahkan nggak bisa ya. Bisa jadi pingsan, itu panik. Tapi di masyarakat kita, dulu juga saya gitu, aduh gue panik banget, tapi sambil ketawa, sambil nyengir gitu, sambil itu. Nah, itu sebenarnya di teori secara ilmu medisnya itu berbeda sekali. Jadi kalau udah panik, apalagi ya anak ABG sekarang, kalau ketemu yang dia suka, aduh gue panik banget gitu. Nah, itu tuh kalau misalnya ilmu medis, kalau tahu secara harfiahnya itu lucu sekali gitu. Jadi kalau udah panik, udah kondisi yang keluar keringatnya segede-gede jagung, boro-boro mau diajak ketawa, diajak ngomong aja udah nggak fokus gitu. Nah, itu perbedaannya menurut saya pribadi. Kalau cemas, kondisi yang tidak nyaman, gelisah karena akan menghadapi atau sedang menghadapi sesuatu. Nah, kalau stres, dia ada pemicunya. Her endo-nya maksudnya saat ini dia sedang ada pemicu, itu masalah yang lebih berat. Sebenarnya tipis ya bedanya, tapi memang ada pemicunya, ada stresornya. Contoh, macet, sebagian orang tidak, tergantung mekanismenya sendiri sih. Macet itu stresor, itu pemicu.
kita stres nih, apa sih, karena ngadepin macet, itu salah satu contoh hal kecil. Mungkin itulah yang definisi saya perbedaannya, mungkin gitu Bu. Oke, jadi kalau kalau yang namanya cemas atau biasa kita sebut sebagai ansietas adalah kalau kita ngerasain perasaan yang was-was, kemudian yang khawatir, yang nggak nyaman, seakan akan terjadi sesuatu yang kita persepsikan sebagai suatu ancaman. Barangkali begitu ya, Bu April ya? Betul. Oke, baik. Saya apresiasi untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk ngobrol di Bincang Jiwa bareng sahabat Teh Winda. Tadi ada dosen kami dari UI, ada Ibu Pujasari Hening, ada teman-teman dari RSJ Provinsi Jawa Barat, dan ada teman-teman dari Institut Medika Dr. Suherman ya. Baik. Nah, Bu Vivi, cemas itu kan tadi kita dengar dari Bu April ya. Oh ini nih kalau untuk awam kadang-kadang dia bilang, gua tuh lagi panik banget sih saat ini gitu. Padahal kalau kita memang yang mempelajari tentang kesehatan jiwa, ada beberapa tingkatan cemas, dan panik itu merupakan salah satu bagian dari tingkatan cemas. Barangkali boleh sedikit diceritakan Bu Vivi. Ya, baik Bu Indah. Jadi benar kalau tadi kan Bu April ceritanya ada yang bilang cemas, tapi panik, semua dikategorikan sama gitu ya, bedanya seperti apa. Nah mungkin yang bisa kategori yang masih bisa kita bantu itu kan ada tingkatannya ya, ada tingkat cemas yang ringan, yang mungkin ringan itu begitu menghadapi sesuatu, terus cemas, misalnya kayak saya nih mau nonton nih, terus cemas gitu ya. Kemudian ketika sudah mulai, oh ya udah berjalan aja gitu. Nah itu cemas yang kategorinya ringan. Kemudian ada lagi cemas yang di atasnya atau cemas yang kita kenal cemas sedang. Itu ketika cemasnya lebih berlanjut sampai mungkin bisa mengganggu aktivitas yang ringan gitu ya, dalam beberapa waktu agak terganggu, kemudian baru netralisir, berlanjut kembali ke aktivitas. Tapi ada lagi yang cemasnya itu ketika cemas mau melakukan sesuatu atau menghadapi sesuatu sampai tremor mungkin, keringat yang besar-besar, berdebar, atau bahkan sampai nge-freeze gitu, sampai kaku, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan bisa sampai pingsan, mungkin itu udah kategori cemas yang lebih berat gitu ya, bahkan bisa ke arah ke panik ya. Nah, mungkin yang kita bisa bahas di sini lebih ke arah cemas yang ringan mungkin ya, atau sampai sedang lah maksimal gitu Bu Indah. Oke, ya asik banget ya. Ternyata beda banget ya cemas yang atau kita biasa sebut panik dengan memang definisi secara literatur begitu ya, Bu Vivi ya. Tadi Bu Vivi mengatakan kalau cemas ringan, barangkali masalahnya terkait dengan masalah sehari-hari, memang menjadi waspada dan persepsinya menjadi meningkat, orang menjadi lebih fokus begitu. Kemudian kalau untuk cemas yang sedang, seseorang tersebut akan lebih memiliki perhatian yang lebih meningkat, kemudian kalaupun melakukan sesuatu harus dengan arahan. Kalau untuk berat itu biasanya lebih meningkat lagi gitu ya, persepsinya menyempit, fokusnya pada satu hal, dan untuk melakukan sesuatu dia memerlukan arahan. Dan tadi yang menarik yang Bu Vivi katakan adalah tentang panik. Bu Vivi mengatakan bahwa ketika seseorang panik, terkadang dia sudah tidak bisa mengendalikan sesuatu. Tadi Bu Vivi mengatakan begitu ya. Bahkan terkadang aktivitas motorik meningkat, persepsinya jadi irasional. Bu Vivi mengatakan tadi barangkali bisa sampai pingsan begitu ya Bu ya? Kemungkinan bisa begitu karena memang harus, kalau udah sampai di tahap panik mungkin yang bisa ditangani jauh lebih kompleks ya Bu ya, mungkin direlaksasi lebih dalam atau mungkin butuh tindakan medis gitu. Oke, teman-teman, kalau kita bahas tentang proses terjadinya ansietas, kita akan banyak kehabisan waktu, tapi boleh sedikit saya bahas di sini bahwa ansietas itu punya latar belakang biasanya riwayat keluarga dengan ansietas atau kecemasan. Kemudian orang-orang yang mudah ansietas adalah orang-orang yang pada saat dia kecil kehilangan cinta dan perhatian dari pengasuhnya, kemudian orang-orang yang minder, kemudian orang-orang yang memiliki trauma pada masa tumbuh kembangnya. Dan secara sosial budaya biasanya adanya hubungan yang kurang cukup pada
masa bayi, juga orang-orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang rendah, begitu ya. Untuk faktor-faktor yang baru-baru saja terjadi, penyebab seseorang menjadi cemas itu bisa karena penyakit, kemudian juga adanya ancaman kehilangan orang yang berarti, kemudian hubungan yang baru putus gitu ya, perceraian, putus dari pacar, itu bisa menyebabkan kecemasan. Dan juga adanya perubahan status pekerjaan, fungsi peran, lingkungan, dan sosial. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ada tanda dan gejala yang bisa terlihat ketika seorang mengalami ansietas, apakah itu gejala fisik, emosi, perilaku, dan sosial. Dan itu bisa dilakukan penata laksanaan kalau memang tadi masih dalam kategori sedang, ringan dan sedang, itu bisa kita bantu dari sisi keperawatan. Kalau sudah berat dan panik, itu biasanya sangat memerlukan bantuan dari psikiater. Dalam hal ini adalah dengan cara untuk dilakukan farmakoterapi atau pemberian obat-obat anti ansietas. Nah, Bu Vivi, kalau yang bisa kita lakukan biasanya kan ada tarik nafas dalam ya, Bu Vivi ya. Begitu ya. Mungkin ini yang saya kan akan bahas yang dasar-dasarnya. Nanti untuk yang lebih komplementernya saya akan minta sharing dan praktekkan oleh teman-teman yang memang ahlinya di sini ya. Jadi teman-teman, kalau yang bisa kita lakukan ketika cemas, yang pertama adalah tarik nafas dalam. Ini adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Tarik nafas dari hidung, tahan, penuhi dada kita dengan udara dan hembuskan dari mulut secara perlahan seperti meniup. Begitu. Kalau kita lakukan dengan mindful, itu akan sangat membantu. Kemudian kita bisa lakukan distraksi verbal, auditori, dan perilaku. Seperti itu ya. Jadi kalau distraksi verbal, biasanya caranya adalah dengan mendengar suara alam, seperti air yang mengalir, burung yang berkicau, kemudian dengar musik-musik yang lembut. Kalau secara visual itu bisa healing. Makanya suka bilang, oh kalau lagi cemas gue mendingan healing nih, jalan-jalan ke daerah pantai atau pegunungan yang bisa membuat lebih relaksasi. Kemudian nonton film kartun, nonton film komedi, dan lain sebagainya. Baik, nah kalau untuk yang selanjutnya adalah hipnotis 5 jari. Boleh yuk kita sama-sama Bu Vivi, saya yang akan jadi leadernya. Ya teman-teman, kita akan lakukan hipnotis 5 jari. Ini bisa dilakukan di rumah. Oke, nanti kalau yang untuk lanjutannya kan dua teman saya yang super keren ini ya. Tapi hipnotis 5 jari, berilah kesempatan saya untuk melakukan bersama-sama teman-teman saya di sini ya. Jadi teman-teman, untuk hipnotis 5 jari kita lakukan dengan cara posisi duduk dan berbaring dengan mata ditutup dan tubuh rileks. Barangkali boleh kita lakukan bersama-sama ya Bu ya. Saya di sini duduk bersila di bawah di lantai. Oke, baik teman-teman, marilah kita bersama-sama kosongkan pikiran kita dan kita akan fokus kepada apa yang saya katakan. Kemudian kita akan menggunakan jari-jari kita. Yang pertama adalah tautkan antara ibu jari dengan telunjuk. Kemudian yang kedua ibu jari dengan jari tengah, ibu jari dengan jari kelingking, dan ibu jari dengan jari manis dan ibu jari dengan jari kelingking. Ketika teman-teman mendengarkan suara saya, mari kita lakukan bersama-sama. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut seperti meniup. Bagus. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut seperti meniup. Bagus. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut seperti meniup. Sentuh ibu jari dengan telunjuk dan bayangkan ketika kita sedang berolahraga.
Dan ketika kita memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang fit, tubuh yang segar, sesegar-segarnya. Tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut secara perlahan. Bagus. Kemudian kita akan pindah, tautkan jari ibu jari dengan jari tengah. Dan bayangkan kita bertemu dengan orang yang disukai dan memiliki hubungan akrab. Baik, bagus. Terus pikirkan. Pikirkan betapa bahagianya, betapa senangnya ketika kita bertemu dengan orang yang kita cintai dan memiliki hubungan yang akrab. Tarik nafas dari hidung. Tahan, keluarkan dari mulut secara perlahan. Sentuh ibu jari dengan jari manis dan bayangkan ketika kita mendapatkan pujian atas kemampuan yang kita banggakan. Prestasi-prestasi yang pernah kita raih dan membuat hati kita bahagia. Bagus, terus pikirkan, tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut perlahan, sentuh ibu jari dengan jari kelingking dan bayangkan pemandangan alam ketika teman-teman berada di tempat yang sangat indah, tempat yang membuat hati teman-teman bahagia dan damai. Baik, kita akan tutup dengan tarik nafas dalam, tarik nafas dari hidung, tahan, keluarkan dari mulut dengan cara meniup. Lakukan sampai betul-betul lepas. Nah, itu adalah yang bisa teman-teman lakukan dengan hipnotis 5 jari, begitu ya. Nah, sekarang nih saya akan bicarakan tentang cara yang lain ya, terkait dengan apa yang ibu-ibu pelajari dan saya ingin banget tahu gitu ya. Oke, mungkin boleh mulai sharingnya dari Bu Vivi. Kalau saya biasa berikan pada pasien-pasien saya adalah relaksasi nafas dalam, teknik distraksi, kemudian hipnotis 5 jari, spiritual. Kalau memang dia harus minum obat, saya akan motivasi dia untuk minum obat dengan 7B begitu. Kalau pengalaman Ibu Vivi sebagai praktisi, apa yang biasanya disarankan untuk pasien? Iya, Bu Indah, makasih. Jadi kalau memang dari beberapa yang treatment gitu ya, kadang keluhan yang muncul itu keluhan fisik, tapi berujung mereka juga bisa curhat ya, ada permasalahan apa begitu ya. Atau ada hal-hal yang mengganggu, ada hal yang bikin mereka tuh lebih nggak konsentrasi, akhirnya jadi sulit tidur, terus takut, cemas menghadapi apa gitu ya. Nah, akhirnya bisa direlaksasi dulu biasanya. Saya relaksasi dengan teknik yang paling dasar ya seperti tadi ya Bu ya, nafas dalam. Apalagi kalau ada yang mau ditusuk nih, ada yang mau treatment tapi masih takut karena belum pernah, belum punya pengalaman, atau khawatir apalah begitu ya, tetap relaksasi nafas dalam dulu. Tapi kalau memang nggak bisa teratasi cemasnya, mungkin bisa dengan cara yang lain. Jadi kalau kita tuh di tubuh kita segini itu tuh luar biasa ya. Di tubuh kita ini ada banyak titik-titik kesehatan yang sebenarnya bisa kita stimulus. Kalau kita stimulus dengan benar, itu akan memberikan manfaat. Apakah melancarkan aliran darah di tubuh juga, yang nanti memberikan efek tubuhnya relaksasi, sehingga cemas-cemas yang dihadapi oleh orang tersebut jadi lebih teratasi gitu ya. Kalau saya sendiri lebih suka memilih titik di area atas. Kenapa? Karena kalau kita ketemu orang di luar atau ketemu orang yang bukan untuk treatment lanjutan gitu ya. Jadi kita memperkenalkan titik-titik yang paling mudah dijangkau. Mulai dari kepala, tangan, baru badan, seperti itu. Oke. Baik. Mau di sharing? langsung kan? Mau dong. Saya mau cobain deh. Oke. Kalau misalnya baru menghadapi terus kita nggak mungkin eksplor bagian kepala, misalnya sedang berhadapan dengan orang, tapi kan nggak mungkin kita pencet-pencet kepala misalnya. Jadi yang kita pilih adalah tangan dulu. Nah, ini di tangan kita
Ada titik yang gampang untuk dijangkau. Bisa di daerah sini. Di antara Daerah. jari telunjuk dan dari Oke. jempol, ini ada titik di sekitar sini. Kalau bisa dirasakan ada cekungan kan ya di situ. Ada Betul. deh yang kalau ditekan itu mantul gitu. Nah, bisa kita bantu pakai jempol tangan kita yang sebelah. Terus diarahkan ke sini. Terus di tekanan jempol. Kenapa pakai jempol? Karena tekanan jempol itu paling kuat di antara tekanan jari yang lainnya. Dan lebih Di baik, sini. lebih stabil dalam memutar. Jadi bisa kita bantu kayak gini, kita gerakan memutar. Oke. Nah, tekanannya nggak usah terlalu kencang, karena kan kita sendiri yang menekan untuk diri kita sendiri ya. Jadi bisa disesuaikan, jangan sampai sakit, tapi jangan juga terlalu pelan, itu namanya ngelus-ngelus gitu ya. Jadi bisa lebih ditekan, pakai jempol, memutar, bisa diaplikasikan sampai kitanya lebih tenang. Boleh 1 menit, kalau memang belum, boleh dilanjut lagi sampai dengan 5 menit. Apa betul di sini Bu Vivi? Di sini Bu, pokoknya kalau jari telunjuk kita sama jari jempol, kita arahkan jari kita di tengah-tengah cekungan ini, kita tekan seperti ini. Oke. Ya Bu Kemudian April, Izin Bu Vivi, mungkin bisa contohkan juga. lebih mudah di hin yang terakhir lipatan dari, kan beda-beda nih setiap orang. Terakhir lipatan ini di ujung lipatan itu ketemu yang tadi kalau kata Bu Vivi lebih legok ya. Nah itu. Jadi ininya karena beda-beda ya ininya orang kan gitu. Dilanjut Bu Vivi. Nah, dengan satu titik ini aja Bu, kita tuh punya manfaat banyak banget sebenarnya. Nggak cuma untuk mengatasi cemas, nggak cuma untuk mengatasi cemas kita, tapi kita juga bisa bantu ke arah kesehatan pencernaan, ataupun memperbaiki kalau kita lagi sakit kepala ringan gitu ya, ini juga bisa ngebantu dari sini. Jadi kalau kita bilang ini tuh titik dewa deh gitu, bisa bantu, bisa dilakukan dengan gampang, tapi efeknya bisa banyak. Bahkan bisa membantu memperkuat imunitas. Kok aku jadi mual ya? Berarti Bu Indah perutnya lagi nggak nyaman. Hah? Bisa jadi perutnya lagi nggak nyaman. Betul. Lagi nggak nyaman sudah sejak saya operasi besar, memang tidak nyaman. Memang mual ya? Betul. Pasti akan sakit, mual. Iya, betul. Titiknya sudah tepat ya? Ih, luar biasa. Aduh ya Allah. Nanti mungkin Bu Indah bisa dipraktekin langsung ya. Setiap lagi duduk atau lagi ngapain, teman-teman yang juga udah online mungkin bisa dilakukan di sini. Ini baru satu, manfaatnya udah banyak ya. Luar biasa. Masih di tangan lagi Bu Indah. Masih di tangan lagi, kalau tadi di sini, kita bisa tekan di telapak tangan sini. Di tengah-tengah saja. Area tengah saja. Area tangan sini. Betul sini ya? Posisinya tuh kalau telapak tangan begini, jempolnya langsung begini aja. Tuh udah area tangan di sini tekan. Oh, Masya Allah. Jadi sambil duduk, diputar. Putar pakai jempol. Jadi sambil duduk tanpa orang tahu bahwa kita lagi cemas, kita bisa melakukannya kan. Kita lagi ngobrol berhadapan, nggak ketahuan nih sama orang kita lagi cemas, kita langsung pencet aja, langsung aplikasi. Gitu. Masya Allah. Berapa menit tuh? Baiknya sih 1 menit dulu, tapi kalau memang belum teratasi boleh dilanjut sampai dengan 5 menit atau kapanpun mau duduk, karena tidak memberikan manfaat yang buruk gitu ya. Justru sangat bermanfaat jika dilakukan. Jadi tidak ada efek samping ya? Nggak ada. Nggak ada yang mesti kita sendiri juga kan Bu. Oke. Kemudian gimana lagi Bu Vivi? Kemudian kalau mau sambil istirahat, sambil relaksasi, dan ini lagi nggak di depan orang, mungkin kita bisa raba bagian kepala ya. Bagian kepala yang paling gampang itu ada di sekitar sini, di antara dua alis. Jadi ini kan alis kita. Di antara dua alis ini ada titik kan. Di sini kita tekan. Bisa memutar. Kalau sulit pakai jempol boleh, pakai jari, tapi sebenarnya yang paling kuat di sini. Putar. Oke, enak ya. Wow. Dong. Masya Allah. Oke. Kalau mau lebih ininya boleh ke sini. Itu gimana? Nariknya dari mana? Kalau nggak ditarik ya Bu, ini dari tengah sini kita bisa arahkan ke ujung alis di sini. Ujung alis
ketemuan sama mata, daerah sini. Kalau kita tarik garis lurus dari alis, sama tarik garis lurus dari mata, itu akan ketemu satu titik. Titik itu yang kita tekan. Kok sakit kepala ya? Aduh, malah jadi sakit dong. Jadi biasanya kalau banyak sakitnya mungkin ya? lagi nggak sehat, kita pencet di sini juga bukan hanya untuk stres, untuk cemasnya, tapi bisa buat bantu sakit kepala juga, Tapi menyamankan. enak banget ya? Luar Ya. biasa, Masya Allah. Dan manfaatnya bisa ke mata juga, Bu Indah. Insya Allah matanya lebih segar, matanya akan lebih lebih fresh lah. Ketegangan otot matanya terbantu. Oke. Kemudian di mana lagi tuh? Satu lagi mungkin ya, dari sini kita bisa di sini. Jadi untuk di kepala juga. Baik. Kalau kita bentangkan jari kita di telinga, kita lurusin ke atas, itu akan ketemu tengah-tengah di sini ya. Nah, sini jadi bisa kita tekan. Oke. Diputar juga? Diputar. Jadi stimulus itu pasti agak diputar gitu. Tapi dan tidak terlalu keras ya? Iya, tidak terlalu keras dan bukan jarinya yang lompat-lompat ya. Jarinya akan tetap di situ, tapi akan muter. Gitu. Jadi bisa diaplikasikan. Waktunya sama. 1 menit atau silahkan lanjutkan kalau memang belum merasa nyaman ya. Betul. Baik. Sampai 5 menit stop dulu, nanti diulang lagi. Oh, 5 menit stop dulu, baru diulang lagi? Iya. Berapa lama waktu istirahatnya? Bebas aja sih Bu, tapi dibikin jeda. Karena kalau enggak, emang tangannya nggak pegel ya. Tarik terus 5 menit gitu. Oke, saya ulangi lagi. Saya harus bisa. Jadi tadi yang pertama adalah pertemuan antara telunjuk dan jempol, kemudian ada lekukan, baru kita lakukan pemijatan di daerah situ ya. Kemudian menggunakan jempol sampai 1 menit. Kemudian selanjutnya adalah kita taruh jempol kita di tengah-tengah tangan dan kita lakukan gerakan sirkular. Jangan terlalu keras begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di tengah-tengah dahi. Nah, ini. Begitu ya, Bu ya. Kemudian ujung antara alis dan garis mata kita lakukan penekanan, betul. Dan yang selanjutnya adalah dari ujung telinga kita tarik garis, nanti kita akan temukan titik di atas kepala dan kita lakukan gerakan sirkular. Wah, udah 5 tuh gerakannya ya. Saya akan praktekkan karena tadi luar biasa ya, saya sedang tidak enak perut, langsung mual-mual ya. Semoga langsung bisa berasa sehat. Tangan dulu ya. Iya betul. Itu tandanya tubuhnya sudah merespon. Oke. Sedikit pertanyaan, apakah begini atau begini tadi gerakannya? Ada perbedaan nggak? Bagaimana? Begini atau begini gitu? Gimana Bu? Begini dari sini atau kita boleh begini asal titiknya tepat? Oke, sebenarnya senyamannya asal titiknya tepat. Hanya saja untuk memudahkan, ini kan pasti kita targetnya di sini. Tangan kita kalau bersebelahan kan pasti lebih gampang begini. Jadi boleh di sini. Kalau begini kayaknya susah gitu loh Bu posisinya. Tapi tetap senyamannya. Apakah itu di tangan kanan atau tangan kiri atau dua-duanya Bu? Tubuh kita kan satu kesatuan ya Bu ya. Sebenarnya bebas aja mau dilakukan di tangan kanan ataupun di tangan kiri, dia tetap akan sirkulasinya berjalan. Jadi nggak apa-apa bebas kanan atau kiri. Wow, langsung mual-mual ya. Baik. Iya. Cuman mungkin saya rasa kalau bisa dilakukan lebih enak. Kalau boleh tahu nih, berapa kali sehari baiknya dilakukan? Dan sampai berapa lama? Oke, kalau tadi kita bahasnya cemas, tergantung cemasnya kapan didatangnya. Tapi kalau memang ada keluhan yang tadi ketika dilakukan kan itu juga memberikan manfaat untuk imun, untuk perut, kepala gitu ya. Jadi sebenarnya kapan aja boleh dilakukan. Kita mau istirahat, kita bisa tekan. Jadi nggak ada efek buruk lah kalau misalnya kita sering lakukan. Jadi sambil duduk, sambil ngobrol, sambil ngapain aktivitas itu boleh dilakukan. Nggak ada batasan berapa kali. Top Marco, top. Baik, itu dari Bu Vivi ya. Itu biasa dilakukan sama Bu Vivi. Nah ini kalau dari Bu April, apa yang biasanya dilakukan dan di berapa titik biasa Bu April lakukan?
Tadi udah luar biasa ya Bu Pipi, dan apa sih sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari yang dilakukan, cuman nyamannya kita dan secara pengalaman gitu. Jadi secara pengalaman sebenarnya tuh di tubuh kita kan banyak titik-titik kesehatan yang bisa kita pergunakan gitu. Mungkin tapi dengan memang proses pembelajaran gitu, nggak semua titik kita tekan, tapi memang ada beberapa titik. Nah, kalau tadi Bu Pipi memang areanya area lebih apa bisa dijangkau. Kalau saya agak sedikit kadang gini, kadang orang cemas itu apalagi kalau cemas biasa ya, yang ketika kayak normal ya, cemas ringan itu kita mau mulai live aja gitu loh, walaupun misalnya biasa ngamen, kalau saya bilangnya biasa ngamen, tetap aja kan kita gimana nih. Nah, itu mungkin cemas ringan, setelah kita proses mungkin bisa hilang. Tapi kalau udah cemasnya cemas ringan ke berat, ke sedang bahkan berat, nah ini yang diantisipasi. Kadang lo aduh sampai mules gitu ya, sampai bahkan gastritisnya apa sih namanya, asam lambung, maaf, asam lambungnya naik gitu. Nah ini pengalaman saya, kebetulan juga saya punya GERD. Jadi yang biasa saya lakukan ketika cemas sampai mungkin akhirnya banyak pikiran dan bukan sebenarnya tadi ya perasaan takut, gelisah, cemas itu sampai kita overthinking gitu. Yang pertama kali saya lakukan biasanya tadi sama Bu Pipi, kalau tangan itu udah dewa deh yang tadi ya. Terus apa sih yang tadi dipraktekkan oleh Bu Pipi dan Bu Winda langsung. Terus Bu Winda kok langsung mual ya gitu. Jadi kalau yang saya pelajari, ketika kita mencoba satu titik aja, kebetulan ini titik dewa, terus kita punya langsung efeknya, berarti tubuhnya lagi ini nih, lagi ada sesuatu gitu. Jadi mohon maaf kalau tadi di awal kan kita ngomongin titik umum ya, bukan ke arah akupuntur gitu. Nah, tapi agak sedikit ini aja. Kalau memang karena tadi respon dari Bu Winda, kok mual ya. Nah, di akupuntur juga sama, ketika terapis menusuk, terus tusukannya itu merah gitu. Nah, itu tandanya memang tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin sama ketika kita menekan something happen nih gitu. Kebetulan, waduh iya saya kalau ini gitu. Jadi, nah nggak usah Bu Winda, saya tadi kan ngikutin. Ini, waduh langsung kesetrum deh. Padahal cuma jempol gitu. Cuma jempol loh. Nah, jadi sebenarnya teman-teman bisa lakukan itu gitu. Dan dulu sebelum saya mempelajari titik-titik ini, pantesan ya kenapa ya kalau orang mohon maaf pingsan atau kesurupan, dipencetnya ini ya gitu loh. Padahal kenapa mesti dipencet ini gitu kan. Nah ternyata memang menurut yang saya pelajari, yang kami pelajari, emang ini titik dewa. Jadi kalau lagi cemas sebenarnya tadi dari tarik nafas, terus biasanya kita lakukan pertama memang saya melakukan tangan ya, ditekan di bagian sini tadi. Sebenarnya yang lebih gampang nih, kalau dulu saya nyari gimana sih biar langsung tepat, ya udah ujung dari lipatan ini gitu, ujung dari lipatan ini yang kita tekan. Terus tadi, nah mau begini sebenarnya memang penekannya pakai jempol, tapi ada yang nyaman, aduh saya kok lebih tenaganya ekstra di telunjuk, nggak jadi masalah gitu. Itu yang pertama. Ketika misalnya tadi nih, aduh lagi nunggu ujian nih, biasanya mungkin ya nunggu ujian, maklum saya juga masih mahasiswa sekarang, jadi nunggu ujian, nunggu dipanggil dosen misalnya gitu ya. Jadi sambil duduk kita bisa tegang, mungkin tarik nafas. Kalau yang muslim bisa sambil zikir atau salawat dari 1 menit, itu bisa dilakukan. Kemudian kalau udah sampai yang sampai cemasnya ini sampai overthinking sekali, aduh nanti bagaimana, nanti begini, kita manusiawi. Nah
tadi betul Bu Pipi. Jadi bisa ditekan di sini. Ini udah cemasnya ini mau arah ke yaitu kebanyakan mungkin overthinking, akhirnya mikir keras. Nah, itu enak. Nah, kalau saya mudah gini, setiap Allah tuh menciptakan kita sempurna sekali ya, bentuk hidung apapun, besar, kecil, mancung, agak mancung ke dalam itu sama aja. Nah, jadi bisa dilihat dari ujung hidung ditarik ini adalah titik yang sentral. Jadi luar biasa. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai jempol. Ini aduh masya Allah ketika yang kurang tidur gitu. Kadang kan cemas juga bisa, faktor-faktor yang mempengaruhi cemas juga bisa salah satunya ya gitu. Nah ini aduh enak banget kalau diputar-putar gitu. Jadi bisa dilakukan daripada tambah overthinkingnya ini bisa tadi kata Bu Pipi menurunkan kepusingan gitu ya Bu. Beda kalau misalnya yang pusing nggak punya duit, cemas nggak punya duit, bisa kali ya, bisa kita praktekin. Bisa. Ya selanjutnya, ini gini, Bu, kok saya sampai merah gitu ya? Saya dulu pernah praktekin ke ada beberapa teman atau mas yang lainnya. Gini, Bu, saya sampai merah. Wah, berarti memang terlalu semangat untuk menekan atau memang kondisinya memang sedang sangat pusing. Terus kemudian yang kalau yang dewa ini saya sih nggak hitung ya, kalau apapun kondisinya kita bisa ini. Ini baru pertama, kalau tadi Bu Pipi 5, kalau saya mungkin nanti 7 ya, tolong diingatkan Bu Indah, Bu Pipi kalau saya lupa di satu hal. Maklum proses usia suka itunya suka ini. Oke lanjut. Yang kedua, kalau saya tidak sampai mungkin Bu Pipi enak di sini, emang betul tadi juga kita langsung praktekkan kan, kalau langsung. Kalau saya gini, kalau udah pusing sampai ke ansietas atau kecemasan yang sampai ke sedang, itu kan udah mulai mendegang nih, muka juga udah nggak enak dilihat gitu ya. Pokoknya udah nggak enak dilihat aja, kayak udah mau marah, kayak takut. Saya biasanya melakukannya di bawah mata nih, ini tuh kelopak ya, di bawah mata, di bawah alis, di atas mata itu kelopak, di alis gitu. Jadi tarik. Nah tadi berapa kali, bisa semenit, bisa ini gitu. Sambil hati ya, yang muslim sambil misalnya zikir atau istighfar itu enak sekali gitu. Atau tadi yang teknik di awal kita sama-sama pelajari, tarik nafas, aduh itu luar biasa. Setidak-tidaknya dan mata ini tadi Bu bilang lebih terang gitu, lebih terang sekali. Nah ini tariknya di kita aliskan, punya nih ujung-ujung alis, di bawah alis tuh, di bawah alis, jadi ujung-ujung alis. Ini luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa banget. Gitu. Jadinya ini apa namanya kita bisa lakukan. Nah, lakukan misalnya 1 menit, kalau 1 menit 60 kali gitu ya. 1, 2 silakan. Atau misalnya senyamannya aja sebenarnya 5 sampai 5 kali juga nggak jadi masalah kalau memang kita sedang kondisinya kecemas, itu memang 5 kali saja sudah ngepek. Tapi kalau aduh enak gitu, apalagi ada orang yang mijitin ya, itu enak banget gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini di telinga nih, daun telinga kita bisa lihat di daun telinga. Kenapa gitu? Yang tadi kalau udah cemas udah tegang semuanya tegang. Nah di telinga misalnya bisa kita tarik, bisa ditarik atau di ini puter-puter telinganya gitu ya. Ini juga mengurangi ketegangan sebenarnya. Jadi tadi kalau distraksi ya pengalihan dari cemas, kan kita cemas, kalau udah cemas sudah blocking di pikir, di otak. Jadi kalau gini, dengan kita distraksinya ke kuping nih. Ini luar biasa nih. Ujung kuping ya? Ya, ujung kuping, ujung daun kuping. Ujung daun telinga paling ujung itu kita masuk jari di situ terus diputar-putar begitu. Ujung daun telinga. Ujung daun telinga, betul. Nah, ini itu bisa kerasa sampai belakang.
Itu yang Masya keberapa Bu Allah. Pipi? Ya, lupa lagi. 1, 1, 2, 3. 3. Oke. Keempat, ini mohon maaf saya agak menyingsingkan sedikit. Ini keempat ini di belakang. Jadi ujung dari leher ya, ujung dari ini tuh pundak Bahu. kan, pundak ke pundak. Kita nyari tengah-tengahnya pundak, terus turun 2 jari ke belakang. Jadi di belakang di sini. Nih, kita udah ketemu nih langsung. Aduh, ini nikmat banget. Kalau ini lama boleh, apalagi dia mijitin, ini luar biasa. Enak banget, kalau sumpah. jadi distraksinya langsung ke sini. Jadi nggak heran ya kalau ada apa sih ibu-ibu menyusui, katanya suaminya nih harus rajin untuk mencet. Memang di sini oksitosinnya di sini kan ya. Jadinya ini juga zaman luar biasa. Ini senyaman, lebih enak lagi kalau ada yang mijitin ya Bu. Oh, bener. Jadi sebenarnya sendiri. Nah, otomatis tadi ketakutan, kegelisahan, ketidaknyamanan kita dengan sesuatu yang ada dalam diri kita atau disebut cemas, ini kan distraksi sendiri. Oke, ini bisa kita mengulang kanan kiri. Ya, tadi ketemu 1 menit, apa namanya 1 menit boleh. Kalau misalnya udah, atau kan lagi wah udah mau gelisahnya, udah mau apa namanya gelisahnya udah dari apa cemasnya dari ini nih peralihan ke cemas sedang gitu, langsung aja ini nggak usah lama-lama, karena udah berapa kali kita tekan ini udah langsung setidak-tidaknya menurunkan kecemasan sedikit, lama-lama sedikit lagi sedikit gitu. Boleh diulangi. Nah, selanjutnya itu keberapa Tia? 1, 2, 3, 4. Oke. Kelimanya bagian kalau saya apa namanya di perut, karena tadi saya bilang ini saya punya GERD, jadi kalau di perut kan kita pasti punya pusar ya, mohon maaf, pusar betul ya Bu Win, bahasa ininya, bahasa bagus di pusar, bahasa nggak bagus siapa udah gitu. Nah, di pusar ini bisa kita apa namanya bisa kita tekan, karena saya punya gastritis, saya punya GERD, semua orang juga punya gastritis, punya lambungnya, saya punya GERD. Jadi kalau misalnya udah sampai cemas sekali, sampai saya tekan, posisinya duduk ya tegak. Nah, jadi misalnya ini pusatnya kita tekan seperti ini dengan tangan begitu, dan kita coba itu agak ditekan ke dalam, tapi tidak mengucapkan dua apa namanya dua jempol ya, tidak ditekan tapi diginikan, ditekan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena organ perut ya nggak boleh sembarangan kita menekan atau memukul, jadi senyamannya kita. Nah, biasanya kalau saya lagi GERD itu langsung mohon maaf, sendawa tuh enak sekali gitu ya, mengeluarkan aroma-aroma yang mungkin jadi nah itu kita bisa tekan, kita bisa coba ini, kita tekan ke dalam. Aduh, ini luar biasa nih, apa sih, tapi sekali lagi jangan menyakiti diri sendiri, kita nyari nyaman kok, bukan nyakitin. So untuk tekanannya kalau bisa seenaknya kita, jangan terlalu aduh, itu yang ada malah sakit perutnya. Jadi senyamannya, jadi pelan-pelan kayak kita olahraga ya mungkin ya biasa lakukan gitu. Jadi kita senyamannya kita tarik. Nah, kalau ini apa namanya tekanan ini menurut saya sih bukan hanya untuk apa sih namanya untuk menghilangkan kecemasan saja, tapi ada beberapa kayak misalnya masalah pencernaan. Nah, kalau kenapa sampai ke perut kecemasan tadi, asam lambung sudah naik, terus biasanya nih tulang belakang ya,
tulang belakang itu menegang. Nah, dengan tekanan ini tuh ke pinggang tuh enak banget kayak ditarik gitu. Jadi Bener ya, enak banget. Betul, untuk rileks. Jadinya bisa kita apa sih namanya, kita tekan pelan-pelan. Nah, lamanya berapa? Bisa dengan 1 menit atau senyamannya aja kalau masih enak di sini. Karena gini, ketika teman-teman posisinya benar, ini tuh bukan yang ketarik tuh bukan hanya perut yang ke dalam, tapi pinggang gitu ya. Apalagi mohon maaf kalau kondisi perut saya agak-agak yang lebih maju ke depan gitu ya, kan di belakang dia suka bukan suka, dia bisa menahan beban kita, beban yang ke depan itu, sehingga kok di ke belakang itu seperti mengembalikan, itu luar biasa. Saya pun kalau lagi sakit pinggang nih kadang, atau yang mau menstruasi kan suka sakit pinggang, itu tekniknya enak sekali. Oke, Bu April, tinggal 8 menit lagi nih. Oh, ini yang terakhir aja deh, itu berarti 7-nya sama ini ya. Nah, kadang orang cemas itu seluruh tubuh kan bereaksi, tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Pipi. Sampai kaki pun bereaksi. Kalau orang duduk tuh udah goyang-goyang, getar-getar gitu loh ya, getar-getar. Nah, kalau itu bisa sampai terjadi, kita coba di kaki. Ini mohon maaf, kebetulan saya duduk bersila. Ini kan apa sih namanya, sikut ya, betul kan ya, sikut. Nah, lutut sikut ini lutut. Oke, lutut ini, kemudian di bawah lutut 3 jari di bawah lutut. Yang kalau lutut itu kan ada benjolan gitu ya, ada deklok, ada benjolan. Nah, 3 lutut di bawah itu, ini dipencet. Aduh, ini otomatis yang lagi cemas, ini mungkin ke arah ke cemas sedang dan berat, ini kakinya udah goyang gitu ya, gitu. Apalagi kalau misalnya mau ngelamar pasangannya gitu ya, atau mau apa gitu, itu contoh. Nah, ini bisa dilakukan. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Nah, tindakan tadi bisa sangat mengurangi, teman-teman bisa coba di rumah. Nah, kalau ada yang kok saya nggak ngefek ya gitu, makanya saya tadi bilang coba disambil. Jadi kita sebenarnya distraksi sama diri kita sendiri, kecemasan kita yang menimbulkan sendiri, kita juga yang menurunkan atau meringankan. Mungkin seperti itu Bu Winda, itu jangan lupa sambil mengingat Sang Pencipta. Udah, Bu April mungkin izin mau nambahin sedikit lagi. Bonus deh, sisi bonus ya. Jadi kalau misalnya tadi kan kita udah cemas yang ringan, sampai yang sedang, terus sampai yang kakinya kaku ya, udah ya sama Bu April itu tertangani ya. Gemeteran, tekanan. Nah, gimana kalau yang sampai cemasnya itu bikin mual-mual berat, bahkan kayak pengen mau muntah? Nah, kita bisa 1 titik lagi yang bisa kita stimulus untuk menenangkan rasa mual itu letaknya di tangan lagi. Saya suka banget di tangan kayaknya ya, karena lebih gampang dijangkau. Gitu. Di tangan, kita 3 jari dari sini. 3 jari dari sini, kita arahkan. Nanti di sininya kita pijat. 3 jari dari pangkal tangan, apa sih, pergelangan tangan ini ke sini, kemudian di sini kita pijat. Di luar atau di dalam, Bu? Di sini atau di sini? Di dalam. Di dalam. Di tangan bagian dalam ya? Tangan bagian dalam, 3 jari dari sini langsung ditekan. Nah, ini bisa efektif untuk mengurangi rasa mual yang benar-benar berat, yang hampir ke muntah gitu ya. Itu bisa ngebantu gitu. Jadi di sini ini bagus. Dan ini juga baik untuk menjaga kesehatan jantung kita. Jadi di sini tuh juga banyak banget manfaat. Masya Allah kan tubuh kita itu benar-benar diciptakan sedemikian rupa, punya manfaat semua gitu. Betul. Ya. Masya Allah tubuh kita, dan Masya Allah bahwa kita harus terus belajar ya. Karena kalau nggak belajar, kita nggak tahu tadi, oh kalau saya lagi nggak enak, kita bisa pijet di sini, bisa pijet di sini. Kemudian yang tadi ya, titik-titik tadi, insya Allah akan saya coba
lakukan begitu. Di 4 menit terakhir nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Bu Vivi? 1 menit deh. Satu menit. Boleh dengan yang tadi ya, estetik tadi, barangkali ada yang memang berminat untuk uh, pijat titik kesehatan yang terkait dengan kecantikan dan lain sebagainya. Mangga Bu. Ya. Jadi kalau kayak tadi kan kita udah belajar secara itu lumayan banyak ya untuk bisa diaplikasikan dan bisa memberikan manfaat gitu ya. Sayang banget kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, apalagi sudah tahu gitu ilmunya. Tapi kalau misalnya dengan aku pressure itu dengan menekan, maaf kita nggak pakai apa, dengan menekan titik-titik yang tadi sudah kita stimulus itu kan dengan tenaga kita sendiri. Ada bisa dibilang akan lebih efektif juga ketika dilakukan treatment lanjutan yang lebih mengenai ke titik-titik kesehatan yang tadi kita stimulus. Jadi mungkin kalau memang ada yang masih ditanyakan bisa kontak langsung ke AS juga, bisa konsul juga ke AS tadi, bisa dengan klik link di bio-nya ada di IG. Oke Gitu ya. aja. Kalau tertarik Bu Vivi di daerah mana Bu Vivi? Saya di Cikarang Selatan. Oke. Daerah Cikarang Selatan Cikarang. di Taman Sentosa. Ya. Saya aja pengen ya, tapi gue bilang kemarin ini gila, jauh banget. Padahal pengen banget ya biar tambah fresh, tambah cantik. Tinggal keluar di pintu tol Cikarang Barat, sedikit dari situ, nggak jauh. Ditunggu Bu Winda dan teman-teman lain. Insya Allah. Sekarang bagian Besti, Bu April. Ada nggak yang ingin disampaikan nih di 2 menit terakhir? Oke, 2 menit. Sebenarnya kalau tadi Bu Pipi mah harus promosi ya, kita harus mempromosikan diri. Betul. Kalau saya promosinya apa ya? Mungkin gini, hari ini kita seru banget nih ngobrol. Menurut saya ini seru banget dan luar biasa nih besti saya nih Bu Winda selalu menebar kebaikan. Jadi gini, mudah-mudahan obrolan kita nih teman-teman kalau kedepannya kita mau bakalan ngobrol bareng, tapi bentuknya yang lebih besar, ada webinar. Kita mau bikin webinar. Kebetulan mungkin di awal ya, kenapa kita bisa kumpul? Kita mencintai apapun dunia yang sama, yaitu kalau pakarnya Bu Winda lah perawat jiwa. Kalau saya mah jiwa-jiwaan gitu ya. Dan Bu Pipi juga memang pendidikannya ke arah keperawatan jiwa, dan kebetulan saya minatnya memang di keperawatan jiwa dan komunitas. Nah, kedepannya mungkin kita akan ngobrol lagi nih bertiga, ngebahas tentang perilaku kekerasan ya Bu Winda. Perilaku kekerasan ini bukan hanya KDRT di rumah tangga, bukan hanya KDRT di anak, bukan hanya kekerasan anak, tapi memang perilaku kekerasan setiap hari yang dialami dari bullying dari segala macam. Mungkin nanti kalau sekarang hostnya Bu Winda, mungkin nanti pembicara utamanya Bu Winda nih, karena memang banyak banyak klien-klien atau pasien-pasien yang di tempat Bu Winda kerja yang memang berawal dari masalah perilaku kekerasan. Nah, itu untuk next obrolan kita, next project kita. Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang lagi ikut gabung nanti bisa gabung lagi di acara webinar yang lebih besar. Nah, untuk kesimpulan dari kecemasan pembicaraan kita hari ini, obrol kalau saya bilangnya ngerumpi sehat ya. Apapun kecemasan normal kok. Kalau kita cemas berarti kita masih hidup. Itu menurut saya normal, sangat-sangat normal kalau kita cemas. Tapi tadi ada tingkatannya. Nah, cemas ini kita bisa mengantisipasi jangan sampai ke tahap berikutnya sampai ke panik, yaitu kita harus bisa bagaimana cemas itu beradaptasi dengan diri kita. Jadi kalau kita tidak pernah cemas, kayak masakan nggak ada garam, nggak ada rasa gitu. Jadi nikmatin aja rasa cemas itu, tapi biasakan cemas itu hanya untuk mengingat kita kalau segala sesuatu itu bukan hanya di kekuasaan kita. Jadi segala sesuatu itu rasa takut harus kita hadapi, dan bagaimana kita beradaptasi untuk mengantisipasinya. Nah, salah satunya sebenarnya kita bisa beradaptasi dan mengantisipasi pada anggota tubuh kita sendiri. Jangan lupa tadi bisa tarik nafas, dan juga
selalu ingat sama yang memberikan kecemasan itu, gitu. Memang kita yang bikin sendiri kayak masalah, jangan lupa selalu ingat sama yang punya masalah, yang memberikan masalah. Mungkin itu aja Bu Winda, luar biasa seru hari ini. Seru banget. Terima kasih hari banyak. Semoga bermanfaat ya dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang hadir hari ini ataupun yang akan menonton siaran ulangnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bila cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya. Sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat jiwa. Bye. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih Bu Winda. Thank you.